Di sebuah desa kecil bernama Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1813 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menerangi dunia Islam dengan ilmunya. Ia diberi nama Muhammad Nawawi, yang kemudian dikenal luas sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasan dan ketakwaan telah tampak pada dirinya, memancarkan aura istimewa yang membuat siapa saja yang melihatnya merasa sejuk. Ayahnya, Kiai Umar bin Arabi, adalah seorang ulama terpandang di Tanara. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan adab dan rasa cinta kepada ilmu sejak dini kepada Nawawi. Ibunya pun seorang wanita salehah, yang dengan kelembutannya membimbing Nawawi mengenal Al-Quran bahkan sebelum ia fasih berbicara dengan lancar. Setiap hari Nawawi kecil duduk di pangkuan ayahnya menyimak bacaan Al-Quran, menirukan dengan seksama setiap huruf yang keluar dari lisan sang ayah. Tidak butuh waktu lama, ia pun mampu menghafal surah-surah panjang dengan baik. Di usia yang masih belia, Nawawi telah menunjukkan daya ingat yang luar biasa dan semangat belajar yang tak pernah padam. Ketika usianya memasuki belasan tahun, Nawawi sudah hafal Al-Quran 30 juz dan memahami kitab-kitab dasar agama Islam. Ayahnya mulai mengajaknya mengikuti majelis para ulama besar di Banten dan sekitarnya. Di sana, Nawawi menjadi pusat perhatian karena kecerdasannya yang melebihi usianya dan kerendahannya dalam bersikap. Guru-gurunya melihat bahwa ilmu di tanah Banten sudah tidak lagi cukup untuk memenuhi dahaga keilmuan Nawawi. Maka dengan penuh doa dan restu dari keluarga, pada usia 15 tahun, Nawawi memutuskan berangkat ke tanah Hijaz, Makkah, yang saat itu menjadi pusat ilmu Islam dunia. Ia ditemani beberapa teman seperjalanan dan dibekali tekad yang kuat serta restu para guru. Perjalanan laut yang panjang dan melelahkan tidak menyurutkan semangatnya. Di tengah pelayaran, ia banyak menghabiskan waktu membaca dan mengulang hafalan Al-Quran serta matan kitab yang telah ia pelajari. Doanya selalu sederhana, agar Allah membukakan jalan baginya untuk menuntut ilmu dan memberikan manfaat kepada umat. Sesampainya di Makkah, Nawawi langsung menuju Masjidil Haram, tempat para ulama besar berkumpul dan mengajar. Ia duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh, mendengarkan pelajaran dengan penuh hormat dan menyalin setiap kata yang keluar dari guru-gurunya. Ia tidak hanya belajar satu bidang ilmu, melainkan seluruh cabang keilmuan Islam, tafsir, hadis, fikih, usyul fiqh, nahwu, saraf, balagah, dan tasawuf. Guru-gurunya di Makkah seperti Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Al-Khatib, dan banyak lainnya begitu kagum pada pemuda dari Banten ini. Nawawi bukan hanya murid biasa. Ia mencatat pelajaran dengan sistematis, berdiskusi dengan sopan, dan selalu mengamalkan apa yang dipelajarinya dalam ibadah harian dan akhlaknya. Ia bahkan kerap menyanggah pendapat gurunya dengan dalil yang kuat, namun dengan penuh adab. Tidak lama kemudian, Nawawi pun diangkat menjadi asisten para gurunya. Ia dipercaya untuk mengajar murid-murid lain, bahkan ketika usianya masih muda. Keilmuan dan karismanya menyebar cepat. Nama Nawawi Al-Bantani mulai diperbincangkan di antara para ulama besar, sebuah kehormatan besar bagi anak muda yang datang dari desa kecil Tanara. Maka pada abad ke-19 adalah pusat keilmuan dunia Islam. Di sana, para penuntut ilmu datang dari berbagai penjuru, dari India, Afrika, Turki, bahkan Nusantara. Namun di antara mereka, Nawawi tampil menonjol bukan karena ia mencari ketenaran, tetapi karena adab dan keluasan ilmunya yang terus tumbuh hari demi hari. Di setiap majelis, ia datang lebih awal, duduk paling depan, dan mencatat dengan penuh ketekunan. Ia menuliskan catatan pelajarannya dalam bentuk ringkasan yang kemudian menjadi dasar dari karya-karya ilmiahnya. Nawawi tidak hanya menguasai isi kitab, tetapi juga memahami ruh dan maksud di balik teks. Hal ini membuatnya berbeda dari kebanyakan pelajar lainnya. Ia mampu menafsirkan ayat atau hadits dengan kedalaman makna yang luar biasa, menyentuh hati dan membangkitkan semangat. Di sela-sela belajar dan mengajar, Nawawi juga rajin beribadah di Masjidil Haram. Ia menjaga salat berjamaah 5 waktu, memperbanyak puasa sunnah, dan rutin bertahajud. Ia hidup sangat sederhana, lebih sering berpuasa daripada makan kenyang, dan lebih banyak menulis kitab daripada berbincang sia-sia. Hidupnya sepenuhnya ditujukan untuk ilmu, ibadah, dan pelayanan terhadap umat. Kitab-kitab pertama yang ditulis oleh Nawawi mendapat sambutan hangat dari para ulama di Makkah. Karya-karyanya tidak hanya jelas dan sistematis, tetapi juga mudah dipahami oleh pelajar dari berbagai latar belakang. Ia menulis tidak hanya untuk kaum cendekia,
tetapi juga untuk rakyat awam yang membutuhkan bimbingan agama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Tafsir Marah Labid atau dikenal sebagai Tafsir Nawawi. Tafsir ini menjadi rujukan utama bagi pelajar Nusantara yang ingin memahami Al-Quran dalam bahasa Arab yang mudah dipahami. Karya tersebut menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Nawawi terhadap Al-Quran dan betapa kuatnya ikatannya dengan tanah kelahirannya. Dalam waktu singkat, nama Syekh Nawawi Al-Bantani telah menjadi buah bibir di kalangan ulama Makkah dan Madinah. Murid-muridnya datang dari berbagai negara, termasuk Mesir, India, Yaman, dan tentu saja dari tanah air, Nusantara. Para santri dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi banyak yang sengaja menetap di Hijaz demi bisa belajar langsung dari beliau. Meski telah menjadi ulama besar di Makkah, Syekh Nawawi tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap menyebut dirinya dengan gelar Al-Bantani sebagai bentuk cinta kepada kampung halamannya di Banten. Ia bahkan menulis beberapa kitab dalam bahasa Jawa dan Melayu agar bisa dipahami oleh masyarakat awam di Nusantara. Ia memahami pentingnya komunikasi dalam dakwah. Di setiap pengajian, ia selalu mengingatkan murid-muridnya untuk tetap tawadu, menjaga akhlak, dan tidak mencari popularitas. Baginya, ilmu harus membawa manfaat dan membimbing umat menuju kebenaran, bukan menjadi alat kesombongan. Sikapnya ini membuat ia begitu dihormati, bahkan oleh ulama-ulama senior yang usianya jauh di atas dirinya. Syekh Nawawi juga menjalin hubungan erat dengan para ulama lain dari Nusantara yang menetap di Hijaz, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Mereka saling bertukar pandangan, berbagi ilmu, dan mengokohkan jaringan keilmuan yang kelak memperkuat dakwah Islam di Asia Tenggara. Dalam setiap langkah, Nawawi selalu menempatkan ukhuwah Islamiyah sebagai prioritas utama. Di masa kejayaannya sebagai ulama besar, Syekh Nawawi tak hanya dikenal karena banyaknya kitab yang ditulisnya, tetapi juga karena kedalaman spiritualitasnya. Ia sering berdiam diri dalam khalwat, mengisi waktu dengan zikir, tafakur, dan menulis. Banyak yang bersaksi bahwa kalimat-kalimat dalam tulisannya seolah keluar dari hati yang sangat dekat dengan Allah. Salah satu aspek paling menonjol dari dirinya adalah kesuhudan. Meskipun memiliki reputasi besar dan dihormati oleh raja-raja dan pembesar dunia Islam, Syekh Nawawi menolak segala bentuk kemewahan. Ia menolak hadiah-hadiah besar dan hidup dengan pakaian sederhana, tidur di atas tikar, dan makan hanya sekadar mengganjal lapar. Hal ini membuat murid-muridnya semakin kagum dan meneladani kehidupannya. Ia juga dikenal sangat dermawan. Apapun yang diberikan kepadanya oleh orang lain, seringkali langsung dibagikan kepada fakir miskin. Bahkan uang hasil penjualan kitab-kitabnya banyak disalurkan untuk keperluan dakwah, membantu santri, dan membangun pesantren di tanah air. Ia bukan hanya guru dalam ilmu, tetapi juga guru dalam akhlak dan pengabdian. Kitab-kitab yang ditulisnya meliputi berbagai bidang keilmuan. Dalam ilmu fikih, ia menulis Nihayatus Zain, Kashifatus Saja, dan Sulamul Munajat. Dalam ilmu tafsir, ia menghasilkan karya monumental Tafsir Marah Labid. Di bidang akidah, terdapat Tijan ad-Durar, sementara dalam tasawuf, ia menyusun Nasai al-Ibad, kitab yang hingga kini terus diajarkan di berbagai pesantren. Setiap kitab yang ditulisnya bukan hanya sekadar kumpulan ilmu, melainkan disusun dengan hati, doa, dan tanggung jawab besar untuk membimbing umat. Bahkan dalam setiap lembaran kitabnya, kita bisa menemukan nasihat-nasihat moral, doa-doa khusus, dan ajakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karya-karyanya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Kitab Nasai al-Ibad, misalnya, adalah kumpulan nasihat dan hadis yang sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari. Kitab ini menjadi pelengkap dalam pengajaran di banyak surau dan pesantren. Gaya bahasa yang sederhana namun syarat makna membuatnya disukai oleh banyak kalangan, dari anak-anak hingga ulama senior. Bahkan, kitab ini sering dibaca sebagai bahan ceramah dan pengajian di berbagai tempat. Murid-murid Syekh Nawawi menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Nusantara. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi ulama besar dan mendirikan pesantren di tanah air, melanjutkan estafet dakwah dan keilmuan gurunya. Di antara murid terkenalnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan banyak ulama Betawi serta Jawa lainnya. Pengaruh keilmuan Syekh Nawawi sangat terasa dalam tradisi pesantren. Sistem pendidikan kitab kuning yang berkembang di pesantren-pesantren Indonesia hingga kini banyak bersumber dari karya-karyanya. Para kiai pesantren masih menjadikan karya Syekh Nawawi sebagai referensi utama dalam pengajaran kitab klasik.
Lebih dari itu, ruh keteladanan yang diwariskan oleh Syekh Nawawi, yakni ketekunan belajar, akhlak mulia, dan keikhlasan dalam berdakwah, menjadi napas utama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai pelita keilmuan dan spiritualitas yang abadi. Meski jasadnya berada jauh di tanah Hijaz, hati dan pikirannya selalu berpulang kepada Nusantara. Setiap kali menerima kabar dari murid-muridnya di tanah air, Syekh Nawawi mendoakan agar umat Islam di sana tetap teguh memegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia khawatir akan masuknya paham-paham menyimpang yang bisa merusak akidah umat. Untuk itu, dalam banyak karyanya, Syekh Nawawi menegaskan pentingnya mengikuti mazhab yang benar, menghormati ulama, serta menjaga persatuan umat. Ia juga mengingatkan umat agar tidak terjebak dalam perdebatan-perdebatan yang melemahkan ukhuwah. Baginya, dakwah yang lembut dan penuh kasih sayang jauh lebih efektif daripada debat yang keras dan merusak hati. Ia bahkan menulis risalah khusus yang memperingatkan agar umat Islam tidak mudah terpengaruh oleh gerakan politik yang memecah belah, dan agar ulama tetap menjaga kemurnian ilmu dan niat dalam berdakwah. Ketegasan beliau dalam hal prinsip tidak menjadikannya keras kepala, melainkan justru memperlihatkan ketulusan dan keluhuran pendirian. Selama lebih dari 50 tahun, Syekh Nawawi mengabdikan hidupnya di Makkah sebagai ulama dan guru besar. Ia mengajar di Masjidil Haram dan di rumahnya sendiri, yang selalu dipenuhi para penuntut ilmu dari berbagai bangsa. Waktu istirahatnya hanya sedikit, karena sisanya dihabiskan untuk mengajar, menulis, berzikir, dan melayani tamu. Banyak raja dan penguasa yang datang untuk meminta fatwa dan berkonsultasi kepadanya. Namun beliau tak pernah memandang status duniawi seseorang. Siapapun yang datang kepadanya, apakah itu raja atau orang miskin, dilayani dengan penuh adab dan kasih sayang yang sama. Inilah yang membuatnya semakin dihormati dan dicintai oleh berbagai lapisan umat Islam. Meski begitu, beliau tetap menolak segala bentuk pujian yang berlebihan. Ketika ada orang menyebutnya sebagai ulama besar atau wali Allah, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya hamba yang sedang belajar." Kerendahan hati seperti inilah yang menjadi mahkota sejati bagi seorang alim besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Menjelang usia senjanya, tubuh Syekh Nawawi mulai melemah. Namun semangatnya dalam mengajar tidak pernah surut. Ia tetap menyampaikan pelajaran kepada murid-muridnya meski dalam kondisi duduk dan terkadang dengan suara yang lemah. Murid-muridnya dengan penuh cinta mencatat dan mendengarkan setiap kata, karena mereka tahu, itu adalah mutiara dari samudra hikmah. Pada suatu malam yang sunyi di tahun 1897 Masehi, 1314 H, dunia Islam berduka. Syekh Nawawi Al-Bantani berpulang ke rahmatullah di Makkah. Wafatnya disambut dengan tangis dan doa dari ribuan murid dan pecinta ilmu. Jenazahnya dimakamkan di Malah, tidak jauh dari makam Sayyidah Khadijah, tempat suci yang telah menjadi saksi pengabdiannya sepanjang hayat. Meskipun raganya telah tiada, namun warisan ilmunya terus hidup hingga kini. Kitab-kitabnya masih diajarkan, nasihat-nasihatnya masih dikutip, dan namanya disebut dengan penuh hormat di mimbar-mimbar pesantren dan masjid-masjid. Ia telah menjadi bintang abadi yang menerangi jalan umat dalam memahami dan mengamalkan Islam yang penuh rahmat.